Tahu nggak, Forbes, majalah bisnis dan finansial di Amerika Serikat yang terkenal akan daftar-daftar perusahaan dan orang-orang terkaya di dunia, merilis daftar 100 merek paling dikenal di dunia. Dan salah satu dari 5 besarnya, Amazon. Berdampingan dengan 4 perusahaan berbasis teknologi lainnya. Ada Apple, Google, Microsoft, dan Facebook. Apa rahasia sukses Amazon? Yuk kita bahas sampai tuntas. Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional, retailer daring, produsen e-book, dan penyedia layanan web sejak tahun 95 yang berbasis di Amerika. Perusahaan ini saat ini memiliki nilai pasar mencapai 1,58 triliun dolar Amerika Serikat. Wow. Apa rahasia sukses Amazon? Ditinjau dari perspektif marketing, jawabannya ada di segitiga PDB. Segitiga PDB adalah konsep marketing yang dipopulerkan oleh Hermawan Kartajaya, salah satu pakar pemasaran di Indonesia yang dikenal di tingkat dunia. Saya Hermawan Kartajaya, Chairman and Founder MarkPlus Incorporated sejak 1990. Strategi PDB ini adalah kunci dari rahasia sukses Amazon di dunia e-commerce. Konsep ini terdiri dari 3 elemen: positioning, diferensiasi, dan branding. Ketika bisnis kita mampu mengaitkan ketiganya di merek yang kita kelola, keunggulan bersaing jadi milik kita. Positioning adalah bagaimana sebuah merek mampu secara tepat memposisikan diri di benak pelanggan. Dengan kata lain, bagaimana merek atau produk kita ingin diingat oleh konsumen. Diferensiasi adalah cara kita untuk menopang positioning tersebut dengan faktor pembeda yang kokoh. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan merek atau produk kita dari pesaing. Bisa melalui fitur, manfaat, kualitas, desain, atau pengalaman pelanggan yang unik. Sedangkan branding adalah cara kita untuk membangun merek yang memiliki kekuatan di benak pelanggan secara berkelanjutan. Melalui positioning yang jelas dan diferensiasi yang kuat. Ini bisa mencakup nama, logo, slogan, dan keseluruhan citra yang melekat pada merek tersebut. Bagaimana sih hubungan antara ketiga elemen tadi? Saling terkait dan membentuk mekanisme yang saling menguatkan. Positioning adalah titik awal. Perusahaan harus menentukan posisi yang jelas dan relevan bagi target pasarnya. Diferensiasi adalah fondasi yang mendukung positioning. Keunggulan kompetitif yang ditujukan untuk memperkuat posisi merek di benak pelanggan. Sedangkan branding adalah perwujudan dari positioning dan diferensiasi. Brand yang kuat akan membuat konsumen lebih mudah mengingat dan memilih produk atau merek tersebut dibandingkan pesaing. Dalam konteks Amazon, perusahaan ini berhasil memposisikan diri sebagai perusahaan teknologi multinasional dan retailer daring terbesar di dunia. Di samping itu, positioning tersebut ditunjang dengan diferensiasi yang kuat, menjadi penyedia layanan web terbaik bagi pelanggan. Dengan pilihan terlengkap, harga terjangkau, serta pelayanan prima bertaraf internasional. Hasilnya, merek Amazon berhasil menjadi pilihan utama pelanggan secara berkelanjutan. Awalnya, Amazon memposisikan diri sebagai toko buku online terbesar di dunia. Ini adalah positioning yang sangat spesifik dan jelas, yang membedakan mereka dari toko buku fisik pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Amazon berevolusi dan memperluas jangkauannya. Mereka memposisikan diri sebagai platform e-commerce terbesar di dunia yang menjual produk apa saja. Ini menunjukkan ambisi Amazon untuk menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Untuk memperkuat positioning tersebut, Amazon menerapkan 3 strategi diferensiasi. Pertama, cakupan produk yang luas. Amazon menawarkan jutaan produk mulai dari buku, elektronik, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga. Variasi produk yang super lengkap ini jelas memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kedua, layanan pelanggan. Amazon dikenal sebagai retail daring yang menyediakan layanan pelanggan yang terbaik, prosedur pengembalian barang yang mudah, pengiriman cepat, dan dukungan pelanggan yang responsif. Selain itu, Amazon juga memiliki program keanggotaan yang menawarkan pengiriman gratis, akses ke layanan streaming, dan berbagai manfaat lainnya melalui program Amazon Prime.
Ketiga, penerapan teknologi. Amazon terus berinovasi dengan teknologi baru seperti Amazon Web Service, Amazon Alexa, dan drone delivery. Teknologi ini mampu memberikan pengalaman belanja yang unik dan efisien bagi konsumen. Hasilnya, seperti yang kita tahu sekarang, Amazon berhasil membangun merek global yang identik dengan belanja online dan menjadi pemimpin pasar dalam bisnis e-commerce. Mengapa konsep segitiga PDB ini penting untuk kita ketahui dan pahami? Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, konsumen memiliki banyak pilihan. Melalui segitiga PDB, bisnis kita akan mampu untuk, pertama, membedakan diri, membantu perusahaan untuk menonjol dari persaingan dan menciptakan kesan yang unik di benak pelanggan. Kedua, membangun loyalitas. Dengan positioning yang tepat dan diferensiasi yang kuat, perusahaan dapat membangun hubungan yang erat dengan pelanggan. Terakhir, meningkatkan penjualan. Merek yang kuat dan diposisikan dengan baik akan lebih mudah menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Gimana sih cara menerapkan segitiga PDB di bisnis kita? Lakukan 3 tahapan. Pertama, tentukan positioningnya. Anda ingin dilihat sebagai apa di mata pelanggan? Apa yang bisa Anda janjikan dan Anda penuhi? Jawab kedua pertanyaan itu agar identitas merek Anda jelas. Kedua, tentukan diferensiasinya. Apa yang membedakan merek Anda dibandingkan dengan pesaing? Tentunya, diferensiasi ini harus sesuatu yang bernilai tambah di mata pelanggan. Terakhir, integrasikan positioning dan diferensiasi yang sudah Anda rumuskan tadi ke dalam merek yang Anda kelola. Komunikasikan ke pelanggan secara aktif, kreatif, dan berkelanjutan. Lalu evaluasi dan sempurnakan. Misalkan gini, Anda punya perusahaan minuman dan saat ini ingin meluncurkan produk baru. Anda bisa tuh menerapkan segitiga PDB dengan cara seperti ini. Pertama, menentukan positioning. Memposisikan produk sebagai minuman sehat yang cocok untuk menunjang aktivitas fisik dan olahraga. Berikutnya, merumuskan diferensiasi. Menambahkan bahan-bahan alami tanpa pemanis buatan. Dikemas dalam botol ramah lingkungan dan mudah untuk didaur ulang. Terakhir, melakukan branding. Membangun merek dengan nama yang mudah diingat, logo yang unik, serta slogan yang menekankan manfaat kesehatan. Kalau ketiga tahapan tadi berjalan baik ketika Anda terapkan, maka yang terjadi adalah proses penguatan secara terus-menerus di antara ketiga unsur segitiga PDB. Positioning makin jelas, diferensiasi makin kokoh, dan brand Anda makin kuat. Segitiga PDB adalah alat yang sangat berguna bagi bisnis kita untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, perusahaan dapat membangun merek yang kuat, meningkatkan pangsa pasar, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Namun, perlu kita ingat, membangun brand yang kuat adalah sebuah perjalanan panjang, butuh konsistensi, fokus, dan inovasi. Demikianlah pembahasan mengenai strategi PDB yang digunakan oleh Amazon di dunia e-commerce. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe.